Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Wiwit Aryani SHM selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana Khusus. Di sini saya Natasha Aurel Valentina, NIM 2018-21112 akan membahas jurnal pertanggungjawaban partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi. Sebagaimana video ini dibuat untuk mengikuti ujian akhir semester tahun ajaran 2020-2021. Pada pembahasan kita kali ini, jurnal ditulis oleh Profesor Zainal Arifin Mokhtar pada Jurnal Mimbar Hukum volume 32 nomor 2 tahun 2019 dengan ISSN 2443-0994. Yang mana sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan jurnal tersebut, tentu kita akan melihat cuplikan berikut ini. Mega proyek KTP elektronik yang menjadi ladang korupsi bagi para pejabat tinggi merugikan negara hingga mencapai 2,3 triliun rupiah. Kasus ini yang menggurita melibatkan banyak pihak, perorangan, korporasi, bahkan juga tidak ketinggalan pejabat negara. Ya, Saudara, Komisi Pemilihan Umum atau KPU tadi malam mengumumkan daftar calon anggota legislatif ex-narapidana kasus korupsi yang akan ikut dalam pemilu 2019. Ada berapa jumlahnya? Kita lihat di grafis berikut ini, Saudara. Yang diumumkan saudara-saudara oleh KPU ada 49 caleg mantan narapidana kasus korupsi yang didaftarkan oleh 12 partai politik di pemilu April mendatang. Artinya dari 16 parpol yang ikut pemilu 2019, ada 4 partai yang tidak memiliki daftar caleg eks-koruptor. Seperti partai politik yang menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dari data Komisi Anti Rasuah, diprediksi lebih dari 60% kasus korupsi yang diproses KPK merupakan politisi yang menempati posisi sebagai wakil rakyat hingga kepala daerah. KPK menyarankan agar pemilik suara melihat rekam jejak peserta pemilu pada 17 April mendatang. Sementara itu masyarakat menanggapi wacana pembubaran partai politik yang terlibat kasus korupsi. Mereka menilai partai tidak perlu dibubarkan, tetapi dilakukan pembersihan kader dan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Anda kembali di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, maraknya praktik korupsi yang melibatkan kader ataupun elit yang datang dari partai politik ini memunculkan wacana pemberian sanksi bahkan hingga melakukan pembubaran partai politik yang dinilai korup. Karena diduga dana hasil korupsi kader maupun elit parpol ini juga ada yang mengalir ke parpol yang menaunginya. Bahkan lebih parah lagi kalau memang ada parpol yang memang menugaskan kadernya untuk mendapatkan keuangan bagi partainya. Dalam beberapa rentang tahun terakhir ini, KPK cukup banyak memproses pelaku korupsi di sektor politik. Juga terdakwa, hal tersebut dikumpulkan menjadi sebuah acuan dan inilah beberapa gurita nama yang disebutkan menerima fulus dari proyek kita yang selalu kita ambil. Ketua Umum Partai Demokrat 2010-2013, Anas Urbaningrum, yang divonis 14 tahun penjara dalam kasus korupsi Hambalang. Selain itu, itu kan memang agak lambat. Apalagi kalau kita meminta transparansi, akuntabilitas keuangan partai politik sejak era reformasi hingga kini itu kan sangat lambat sekali Mas Timothy pertumbuhannya. Nah, kalau terkait dengan wacana apakah mungkin partai politik diberikan sanksi yang jauh lebih tegas ketika ada uang hasil korupsi dari kader mereka yang masuk ke partai politik untuk membayar aktivitas partai politik, menurut saya secara regulasi itu sangat memungkinkan.
Setelah melihat cuplikan tersebut, tentu adanya benang merah dengan pembahasan kita pada video kali ini, yang mana untuk membahas secara lebih lanjut akan saya sampaikan mulai dari beberapa bagian. Yang pertama mulai dari latar belakang, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan dan juga penutup. Mulai dari latar belakang terlebih dahulu, bagaimanakah pertanggungjawaban partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi. Seperti yang kita ketahui bahwa partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, sebagaimana undang-undang tersebut telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Terkait dengan pembentukan dan pendirian partai politik dapat dilakukan dengan akta notaris, yang mana di dalam akta notaris tersebut dicantumkan anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga partai politik tersebut. Bahwa partai politik yang telah didaftarkan pada akta notaris seharusnya didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM agar mendapatkan status badan hukum sesuai dengan konstruksi pada pasal 1, pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik menyebutkan bahwa partai politik merupakan badan hukum yang didirikan oleh sekelompok orang. Tentu hal tersebut juga selaras dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana disebutkan bahwa korporasi adalah orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik berbadan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan diperjelas kembali pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi disebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Maka dalam hal ini sangat jelas apabila partai politik dapat dipertanggungjawabkan atau dapat dibebani pertanggungjawaban apabila melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu, apabila kita mengingat adanya fenomena kasus korupsi pengadaan barang dan jasa kartu tanda penduduk atau KTP berbasis elektronik, yang mana pada fakta persidangan atas nama Irman dan Sugiharto pada surat dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan bahwa hasil dari tindak pidana korupsi tersebut adanya aliran dana yang masuk ke beberapa partai politik. Partai politik tersebut diantaranya yang pertama adalah Partai Golongan Karya, mendapat hasil dana korupsi tersebut, aliran dana korupsi tersebut sebesar 150 miliar. Selanjutnya ada Partai Demokrat, juga sama 150 miliar. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP sebanyak 80 miliar dan partai-partai lainnya sebanyak 80 miliar. Meskipun dalam surat dakwaan atau dalam fakta persidangan telah disebutkan beberapa partai mendapatkan aliran dana korupsi, akan tetapi hingga detik ini belum ada partai politik yang dibawa ke muka pengadilan untuk pembuktian. Tentu akan menjadi suatu pertanyaan besar mengapa sampai detik ini belum ada partai yang dibubarkan. Oleh sebab itu, dari latar belakang tersebut muncullah 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah pertanggungjawaban partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi ataupun menerima aliran dana dari hasil tindak pidana korupsi. Yang kedua, bagaimanakah langkah pembubaran partai politik. Dan yang ketiga, langkah ideal untuk pembubaran partai politik ataupun pembekuan partai politik yang telah melakukan tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, secara lebih lanjut bahwa dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sebagaimana beberapa landasan hukum telah saya sebutkan. Untuk landasan hukum sendiri, yang pertama menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Yang kedua menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan juga beberapa dasar hukum lainnya. Selain itu juga dalam metode penelitian ini menggunakan beberapa judul buku dan juga jurnal sebagai bahan referensi dalam penelitian tersebut. Berikut merupakan referensi ataupun dasar hukum yang digunakan dalam penelitian tersebut. Saya cantumkan di sisi sebelah kiri. Dan juga untuk jurnal ataupun buku-buku yang dijadikan sebagai bahan referensi, saya tampilkan di bawah ini.
Dari metode penelitian, latar belakang, hingga rumusan masalah yang setelah kita bahas, maka masuklah pada hasil penelitian dan juga pembahasan. Pada hasil pembahasan kita kali ini yang pertama yaitu membahas tentang pertanggungjawaban partai politik. Sebagaimana yang telah dikatakan tadi, bahwa partai politik merupakan suatu badan hukum atau bisa disebut juga sebagai korporasi. Sebagaimana yang disebutkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi, bahwa kata frasa setiap orang merupakan bisa orang perseorangan ataupun korporasi. Sehingga sangat memungkinkan apabila partai politik dapat dijatuhi pertanggungjawaban atas tindak pidana korupsi yang dilakukan. Secara lebih lanjut akan saya jelaskan melalui tabel berikut ini. Berikut merupakan tabel ataupun gambaran bahwa partai politik dapat mempertanggungjawabkan pidana hasil dari tindak pidana korupsi. Sebagaimana dalam penerapan korporasi ataupun partai politik sebagai subjek hukum, tentunya harus mengikuti adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan, yang mana dalam hal ini harus mengisyaratkan adanya unsur kesalahan. Adapun 4 teori yang dapat diterapkan partai politik dalam mempertanggungjawabkan pidananya. Yang pertama yaitu teori pelaku fungsional. Dalam artian pidana dilakukan oleh orang-orang yang berhubungan atau memberi kerja sama erat dalam partai politik sepanjang masih dalam ruang lingkup anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik tersebut. Yang kedua adalah teori identifikasi. Partai politik melakukan tindak pidana melalui orang-orang ataupun pegawai anggota dari partai politik tersebut. Yang ketiga yaitu adanya teori vicarious liability. Sebagaimana teori ini dapat digambarkan bahwa pertanggungjawaban antara majikan dengan buruh atau pegawainya. Dalam hal ini pertanggungjawaban pidana oleh partai politik atas tindak pidana yang dilakukan oleh anggota ataupun kader dari partai politik tersebut. Dan yang keempat adalah teori strict liability. Dalam artian partai politik tetap dapat dijatuhi pidana karena telah melanggar adanya prinsip-prinsip ataupun peraturan yang telah diatur dalam perundang-undangan. Pembahasan yang kedua yaitu terkait dengan pembubaran dan juga pembekuan dari partai politik. Membahas terkait dengan pembubaran partai politik, tentu hal ini bukan pertama kalinya pembubaran partai politik diwacanakan. Bahkan dalam sejarah pun dicatat beberapa kali presiden-presiden sebelum Jokowi juga telah melakukan pembubaran partai politik. Sebagai contoh yaitu kita melihat pada masa Orde Lama yang dilakukan oleh Presiden Soekarno melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1959, yaitu adanya larangan dan pembubaran partai politik. Yang pertama adalah bertentangan dengan asas ataupun dasar-dasar dari tujuan negara. Yang kedua yaitu program kerjanya ingin merombak asas dan tujuan negara. Yang ketiga, partai politik ataupun pemimpin dari partai politik ikut dalam pemberontakan. Dan yang keempat adalah tidak memenuhi persyaratan yang telah dicantumkan dalam peraturan presiden tersebut. Setelah dari Orde Lama kita berjalan ke Orde Baru. Orde Baru yaitu terkait dengan kepemimpinan Presiden Soeharto. Sebagaimana apabila kita ingat bahwa adanya gejatan gerakan 30 September PKI. Salah satunya yaitu pembubaran Partai Komunis Indonesia karena dianggap Partai Komunis Indonesia telah merongrong keutuhan dan keselamatan dari NKRI. Selain itu, untuk anggota-anggota Partai Komunis Indonesia juga dijatuhi pidana atas gerakan G30S PKI. Masuk pada orde sekarang, yaitu orde reformasi, sejatinya negara telah mengatur terkait dengan larangan ataupun pembubaran partai politik. Sebagaimana hal tersebut telah diatur dan dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Terkait dengan pertanggungjawaban partai politik, saya lampirkan melalui tabel berikut ini. Setelah melihat tabel tersebut, tentu kita akan masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu setelah melihat dari penjelasan dari
beberapa orde, yaitu mulai dari Orde Lama, Orde Baru hingga Orde Reformasi, semuanya telah memberikan desain terbaik untuk pembubaran partai politik. Akan tetapi dalam hal ini penulis ingin memberikan desain pembubaran partai politik yang secara sah dan nyata dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi. Seperti yang kita ketahui di Indonesia ini ada 3 macam partai politik dapat dinyatakan bubar. Yang pertama yaitu membubarkan diri sendiri atau dengan pengunduran diri. Yang kedua pembubaran karena bergabung dengan partai politik lainnya. Dan yang ketiga dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu dalam hal ini penulis juga menuliskan skenario pembubaran partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi secara sah. Berikut tabel skenario tersebut. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, apabila kita mengingat pada pasal 40 ayat 2 dan pasal 40 ayat 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, disebutkan bahwa adanya larangan ataupun pembubaran partai politik dengan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, partai politik dapat dibubarkan apabila bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, partai politik melakukan tindakan atau melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, partai politik melakukan kegiatan yang mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, partai politik melakukan kegiatan yang mengancam keselamatan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, partai politik menganut ajaran Marxisme, Leninisme, dan Komunisme. Yang keenam, partai politik mengembangkan ajaran Marxisme, Komunisme, dan Leninisme. Dan yang terakhir, partai politik menyebarkan ajaran Marxisme, Leninisme, dan Komunisme. Oleh sebab itu, dari 7 alasan tersebut, tentunya alasan yang kedua, partai politik melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentu dapat sebagai pintu masuk. Mencantumkannya bahwa dikaitkan dengan partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi ataupun tindak kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Karena hingga saat ini bahwa korupsi itu dapat dijadikan sebagai kegiatan yang melanggar aturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terkait dengan pertanggungjawaban partai politik sebenarnya dapat dianalogikan ketika kita memeriksa pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi. Sebagaimana hal tersebut telah tertuang dalam Perma Nomor 13 Tahun 2016. Tentu partai politik dapat melakukan pertanggungjawaban pidana sebagai subjek hukum yaitu korporasi. Akan tetapi yang perlu dicatat adalah partai politik tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anggota atas nama sendiri atau tidak ada mandat sebelumnya dari partai politik dalam melakukan tindak pidana korupsi. Tibalah kita pada kesimpulan jurnal pertanggungjawaban partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang mana apabila partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi secara sah dapat dijatuhi hukuman pidana denda dengan ketentuan maksimum ditambah 1/3 serta pidana tambahan. Yang kedua yaitu apabila adanya partai politik yang secara sah dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi dapat dimohonkan oleh pemerintah ke Mahkamah Konstitusi agar dapat dibubarkan. Demikian pembahasan jurnal yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.